Oke, karena sudah jam segini, mari kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka konsul Dr. Sirka. Seperti biasa kita jalani di setiap Senin malam, kalau tidak ada kendala insya Allah. Dan semoga selesai acara ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Salam dan salam juga kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umat yang mendapat. Dan demi kelancaran dan keberkahan acara kita malam hari ini, jadi sebelum kita mulai, kita bersama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillah. Amin. Oke. Bagaimana kabarnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mas-mas, Mbak-mbak? Semoga sehat selalu dan juga terus diberi kesempatan untuk bertolabul ilmi. Oke. Seperti biasa agenda kita Senin malam yaitu konsul dokter yang akan membedah kasus atau pertanyaan ya, permasalahan-permasalahan sekitar bisnis syariah, kerjasama, sirkah dan lain-lain. Silakan untuk dokter sirkah tidak ada materi yang disampaikan dan silakan kita bisa langsung ke tanya jawab. Dan bagi yang mau bertanya, silakan untuk raise hand terlebih dahulu. Nanti saya beri kesempatannya. Silakan bisa mulai untuk raise hand bagi yang berkenan untuk bertanya. Kalau nggak ada yang raise hand, maka kita cukupkan sekian. Berarti tidak ada yang ditanyakan. Monggo silakan. Silakan raise hand dulu, saya tak izin minum sebentar ya. Monggo, bagi yang mau bertanya silakan. Belum ada? Mas Brur katanya mau nanya. Silakan. Rupanya tidak ada yang bermasalah ya malam hari ini. Siap, ada Pak Hafiz yang mau bertanya. Silakan di open mic. Monggo kalau mau juga open video. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Firly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Ustaz. Bagi yang lain yang mau bertanya, silakan raise hand, nanti saya beri kesempatan. Silakan, Pak Hafiz. Ya. Nah ini, gimana kalau ada kasus seperti ini? Jadi ada teman yang buka properti, kemudian dia sudah jalankan, jadi sementara itu dia jual tanah dulu, kemudian setelah dia jual tanah, kemudian konsumennya beli lokasinya, kemudian konsumennya lagi berakad untuk minta dibangunkan. Nah, harganya untuk satu rumah itu 450 juta. 450 juta dengan perjanjian sekitar 1,5 tahun, 1,5 tahun itu rumahnya jadi.
dibangunkan oleh developernya sendiri yang bangunkan gitu. Bangun Dengan rumah akad. dari B kepada si A sekarang gantian gitu ya. Ya, begitu. Untuk membangun rumah di lahan ini. Lahan yang sudah dijual sebelumnya. Nah, oke. Cuma dalam perjalanannya itu sudah sampai 2 tahun berjalan, rumahnya belum selesai. Nah, baru pada tahap pemasangan batu bata, dinding itu baru sekitar 70% mungkin perjalanan. Dan dana yang diberikan oleh konsumen itu sudah 150 juta gitu. Nah, saya mau tanyakan kalau misalnya ini mandek seperti ini, nah untuk bisa menyelesaikan, karena dari konsumen ya menginginkan supaya bisa diselesaikan, apakah developernya yang jalankan atau orang lain yang jalankan gitu, misalnya di take over ke temannya yang bisa melanjutkan itu. Nah, kira-kira seperti apa kasusnya bisa? Kira-kira ini sepertinya bermasalah. Ya. Jadi gini ya, kalau lahannya si A sudah dibeli oleh si B, Ya. okay, lahan maka menjadi milik siapa? Si B. Milik si B. Ya. Okay. Terus sebenarnya kalau dia mau bangun rumah itu akadnya apa? Jasa pembangunan atau jual beli rumah? Ini jasa pembangunan. Jasa. Nah, itu yang disitulah letak permasalahannya. Oke. Kalau dia ternyata objeknya jasa, berarti manfaatnya saja. Tidak ada hubungannya dengan kepemilikan rumah. Oke. Nah, saya lihatin poin kesalahannya. Pada saat rumah ini baru 70%. Ya. Sekarang saya tanya, rumah yang baru 70% ini, hakikatnya itu miliknya si A atau miliknya si B? Miliknya si A atau miliknya si B? Saya ngomong rumahnya, bukan lahannya. Oh, rumahnya itu miliknya si A. Kalau mau tahu itu rumahnya miliknya siapa, kita harusnya ngelihatnya dari mana dong? Dari apa? Bahan baku. Bahannya. Oke. Ya. Nah, kalau akadnya 450 juta gini, ya. Kalau akadnya 450 juta begini, itu akadnya sudah sama bahan baku atau belum? Sudah 450 juta ini sudah dengan bahan baku atau belum? Dengan bahan baku. Oke, berarti akadnya bukan jasa bangunin rumah dong. Oh iya, ya, betul. Iya kan? Ya, karena kalau hakikatnya kayak gini, ya itu sebenarnya rumah yang 70% itu belum jadi miliknya B, tapi masih miliknya A, lagi dibuat kok. Iya kan? Iya. Oke. Nah, disitulah bermasalahnya. Kenapa kok ada rumah permanen? Rumah yang fondasinya permanen, yaitu miliknya orang, kok berdiri di tanahnya orang lain. Itu kan hakikatnya tanahnya milik si B, rumahnya milik si A. Gimana ceritanya? Sekarang bisa nggak si A kalau gotong terus si B bilang saya nggak jadi beli, bawa itu barangmu, bisa nggak? Susah Nggak ya. bisa kan? Makanya banyak kesalahan termasuk di properti syariah. Dia sudah jual beli lahan, terus jasa pembangunannya dia hitungnya per meteran. Padahal antara jasa dan bahan baku itu dua hal yang berbeda dong. Iya. Oke, sekarang saya tanya, jenengan punya kain 2 meter, minta dijahitin jadi baju ke tukang jahit. Kalau poinnya adalah jenengan jasa buatinnya, maka bahannya harusnya dari siapa? Dari pemesan. Pemesan, yaitu jenengan sendiri. Iya, iya. Oke, itu baru namanya akadnya jasa atau ijaroh. Oke. Nah, sekarang saya bilang, jenengan akhirnya datang ke tukang jahit nggak punya barang. Terus bilang, buatin saya baju seperti ini.
Tapi bahannya dari tukang jahit. Saya tanya, itu akadnya jasa atau jual beli? Jual beli. Jual beli. Nah, sekarang saya tanya, bangun rumah ini akadnya jasa atau jual beli? Rumahnya loh. Kalau rumahnya sebenarnya jual beli, Ustaz. Nah, kalau jual beli kok bisa tanahnya miliknya B, beli dari punyanya A. Iya, iya. Dan sebenarnya kalau Anda bilang bangun rumahnya ini jual beli, akad jual belinya apa coba? Ya istisna, no? Kalau yang dimaksudkan. Iya, iya. Padahal kalau di pembelajaran kami istisna rumah itu tidak sah. Iya, iya. Gitu. Iya kan? Iya, iya. Nah, makanya kalau Anda mulainya dari tanah kapling, mau jual beli sampai bentuk rumah, dia akan melalui 3 akad. Pertama, jual beli tanahnya dulu. Kedua, jasa bangunannya. Dan ketiga, pengadaan bahannya. Dan itu harus 3 akad yang terpisah, yang mana di situ ada harganya sendiri-sendiri. Iya, iya. Jadi kalau punya mobil, terus servis di dealer, itu kalau lagi ada ganti spare part, ketahuan nggak harga spare part-nya sama jasanya sendiri-sendiri? Pernah lihat ya? Biasanya ada tadi apa notanya itu ya. Iya, iya. Biasanya keluar nota spare part-nya, kemudian ada nota jasa pemasangannya. Terpisah. Nah, yang benar itu begitu. Iya, iya. Nah, selama itu tidak saling mengikat, boleh. Nah, sekarang yang jadi perkara lagi, ternyata bayarnya kredit ini rumah. Gimana coba? Iya, iya. Ya. Kenapa? Karena 450 ini harusnya terpisah antara jasa berapa, bahan baku berapa. Dan berarti kalau itu jasa banguninnya, bahan bakunya itu harusnya miliknya si B, bukan si A. Oh iya. Iya, iya. Berarti kalau bahan bakunya itu miliknya si B, pertanyaannya si B punya bahan bakunya enggak? Enggak. Kan gitu ya. Kalau dia Ya. memang mau buat rumah, maka boleh nggak bahan bakunya beli ke si A? Boleh nggak? Boleh nggak bahan bakunya beli pada si A, Pak Hafid? Bahan bakunya dari. Kan kalau dia minta jasa bangunin rumah, Iya, iya. oke, terus dipisah dengan bahan bakunya. Iya, iya. Harusnya bahan bakunya itu miliknya si B kan? Iya, Ustaz. Oke. Si B ternyata nggak punya bahan bakunya. Boleh nggak si A nawarin bahan bakunya? Boleh kan? Boleh, boleh. Ya, Oke, terjadi jual beli kan? jual beli. Ya. Oke. Terus saya tanya, bisa nggak rumah itu terbangun hanya gara-gara ada jasanya, tapi nggak ada bahan bakunya? Ya bisa. Ustaz. Nggak bisa. Berarti bahan bakunya harusnya ada dulu daripada jasanya nggak? Iya, iya. Iya. Nah pertanyaannya, si A nyediain bahan baku nggak? Gitu loh. Maka kalau bahan bakunya itu terjadi jual beli antara si A dengan si B, berarti harusnya apa? Berarti harusnya si A objek dalam jual beli bahan bakunya adalah bahan baku. Pertanyaannya, si A punya bahan baku enggak? Kan gitu. Beli juga. Ya, beli juga. Nah, pertanyaannya bisa nggak kalau ternyata si A jual beli sama si B, sedangkan si B bayarnya kredit atau utang, tapi si A barangnya nggak ready, alias juga tertunda. Bisa nggak? Nggak bisa. Tuh, gimana coba? Nah, ini banyak kesalahan yang masih terjadi. Bahkan cara ngitungnya per meter. Per meter. Kali per meter 4 juta. Ya kan? Dikaliin luasan. Misalnya 100, ya maka 400 juta. Nggak bisa kayak gitu. Gitu. Nah, kami sudah punya sistemnya itu, Pak. Tapi menginstalnya itu nggak sesimpel itu. Bahkan kami bisa membuatkan dengan sistem kredit sampai 5-8 tahun, yang mana kalau setiap dia ngangsur itu buat bayar yang mana. Maka kan harusnya, pertama yang terjadi jual beli kapling dulu.
Yang kedua, akad jasanya dulu, jasa pembangunan. Nah, yang ketiga yang terjadi adalah jual beli atau pengadaan barang. Nah, ini harus ada harganya sendiri, harga sendiri, yang mana nanti di total memang ada nilai totalnya. Dan ini 3 akad sendiri yang tidak boleh diwajibkan atau mengikat jadi satu akad. Ya, tetap terjadi 3 akad dengan majelis yang berbeda-beda, walaupun sebenarnya bisa dilakukan dalam sehari. Dan itu perlu edukasi, dan itu harus ada pemahaman akad, baik dari si penjual maupun kepada si pembeli. Begitu Pak Habib. Ya. Nah, baik Ustaz. Kalau misalnya untuk menyelesaikan ini Ustaz, misalnya dari pihak A dengan B sudah mau menyelesaikan dulu karena mau dialihkan ke yang lain. Kira-kira menyelesaikannya ini karena terlanjur keliru dari awal, kira-kira seperti apa? Dengan gini aja, kalau mau ya memang terjadi islah ya nanti ya, penyelesaian masalah. Iya. Itu. Jadi yang dihitung begini aja. Itu berapa lama bangunnya? Karena sudah 2 tahun dia dari sejak awal sampai sekarang sudah 2 tahun. Dengan tapi dia baru bayar 150 ya? 150 juta dananya si B masuk. Oke. Ini aja. Sekarang sebenarnya kalau dia 70%, berarti kan 70% dari 450 gitu kan? Masih 70% belum, jadi baru bangun pasang bata dinding itu belum 100% dindingnya. Gini aja, dari total bangunan dia udah bangun berapa persen? Kan kalau perkiraan itu baru 30%. Oh, 30%. Iya. Nah, maka kalau 30% kita nariknya dari 450, semisalnya nilainya dinilai itu. Iya. Maka memang nilainya 150 juta. Iya, Ya iya. kan? Ya. Nah, maka coba diperhitungkan material yang sudah keluar berapa. Bisa nggak dia hitung? Oh iya, nanti Ya. Oke. Nah, nanti misalnya keluar 100 juta, misalnya begitu. Nah, ya. kemudian untuk jasanya itu dikenakan berapa? Misalnya ya, kalau menurut saya senilai sama 150 itu. Ya. Maka apa? Udah diputus aja. Ya, kita putus, kita anggap, kita berislah sama-sama sepakat 30% dengan 150 juta itu sudah senilai. Senilai. Oh iya. Maka dengan kondisi terakhir itu sudah jadi haknya si B. Oh iya. Oke, nah maka si B silahkan mencari kontraktor yang lain, tapi akadnya yang benar. Karena kalau dia nanti dipecah ya, bahan baku sendiri, pengadaan bahan baku sendiri, jasa sendiri, itu bisa terhitung dia sudah sampai seberapa jauh pengerjaannya. Iya. Kalau ini ada hitungannya sendiri, iya kan? Iya, iya. Nah, itu berdasarkan akadnya sebenarnya. Nah, agar kalau nilainya nggak senilai, tetap bisa dicarikan solusi. Siapa yang sudah menerima hak dan kewajiban. Iya. Begitu Pak Habib. Baik, Ustaz. Ya, tapi kalau bisa dibuat surat keterangan atau surat perjanjian atau yaitu perjanjian bahwasannya ini sudah selesai, kita anggap 30% pengerjaan ini sudah bagian dari transaksi yang lalu yang salah dan saling mengikhlaskan. Oh iya. Maka sisa bangunan yang ada itu menjadi haknya si B dan uangnya menjadi haknya si A. Oh iya. So, habis itu si si B mencari kontraktor yang lain. Saran saya akadnya yang benar. Kalau kaplingnya sudah milik dia, berarti tinggal yang 2 ini. Tapi harus dipisah. Kalau ini bisa berakadnya kapan? Pada saat maklum, yaitu apa? Bangun ini, ya kan, dengan berapa lama, ya kan? Nah, itu
berapa jasanya, berapa nilai jasanya ujrohnya. Begitu juga pengadaan barang. Nah, pengadaan barang ini nggak bisa sesimpel itu, gitu loh. Karena kalau untuk barang itu beda dia positioningnya. Jadi kan gini ya, rukun jual beli. Oke. Satu, pelaku akad, ada penjual, ada pembeli. Oke. Dua, objek akad. Penjual itu bawa barang. Pembeli itu bawa pembayaran. Nah, yang ketiga itu ijab kabul. Nah, kalau jual beli umumnya itu barang bisa diserah terimakan di majelis akad, pembayaran juga langsung gitu loh, nggak ada yang tertunda. Pak, saya beli HP-nya 2 juta, ini 2 jutanya, HP-nya langsung dikasih. Itu jual beli pada umumnya. Kayak jenengan ke supermarket, itu kan jual beli secara umumnya. Dapat barang, dapat uang langsung. Itu boleh. Oke. Kalau barangnya bisa diserah terimakan di majelis akad, pembayarannya tertunda itu boleh. Jadi ada utang tapi hanya satu pihak. Oke. Nah, kalau barangnya nggak bisa diserah terimakan di majelis akad, maka wajib pembayarannya bisa lunas di depan. Oke. Sedangkan kalau barangnya nggak bisa diserah terimakan di majelis akad, begitu juga pembayarannya itu tidak boleh karena jadinya kalik bil kalik. Jual beli utang dengan utang. Oke. Nah, yang susah itu apa? Pada saat pengadaan barang, kok dia itu bayarnya utang? Iya kan? Pembeli itu loh, atau yang minta dijazain itu kan, enggak dia langsung lunas di depan kan untuk barang-barangnya. Biasanya kan nggak mampu dia, pasti dia mau utang juga. Boleh nggak? Boleh, tapi developer itu harus bisa menserah terimakan. Jadi harus yang punya ready barang itu adalah developer dan bisa dikasih waktu akad. Gara-gara dia utang. Nah, pertanyaannya, developernya itu toko bangunan enggak? Kalau enggak ya susah. Maka dia harus membeli dulu barangnya. Baru bisa kalau mau dibeli oleh pemilik tanahnya. Begitu Pak Hafid. Pokoknya mumet, guys. Nah, ini Ustaz. Jadi kalau misalnya pembelinya itu setiap mau melanjutkan pembangunan menyiapkan dananya seperti itu kan bukan berkali-kali, tapi masalahnya di sini karena obyeknya ya Ustaz ya, obyeknya yang iya, itu tidak bisa. Misalnya dia beli bahan baku 20 juta, ya, kredit, ya, atau utang, ya kan? Ya. Maka wajib bahan baku senilai 20 juta itu dipenuhi oleh developer dan bisa diserah terimakan. Kalau dia bisa diserah terimakan, maka pembayarannya tertunda itu tidak apa-apa. Ya. Gitu loh. Nah, beda lagi, developer nggak perlu punya stok barang kalau dia mau bayar di depan. Itu bisa akad salam. Tapi pertanyaannya, dia bisa bayar di depan nggak? Ya, misalnya pembelinya ini yang punya pemesan bangunan ini misalnya menyiapkan dana sekian 150 dulu baru jalan, baru lagi 150, kemudian developernya membangun. Cuma masalahnya lagi karena obyeknya ini ya Ustaz, yang diistisnaskan yang tidak boleh karena rumah itu ya. Ya berarti 120 itu buat apa? Buat bayar jasanya atau buat pengadaan barang? Buat dua-duanya yang ya kalau dua-duanya mau dipecah 60-60 silakan, tapi ketahuan ini 60 buat pengadaan barang, 60 buat saran. Iya. Nah kalau di kami itu udah bisa buatin sistemnya itu, tapi memang itu pembelajarannya nggak sesimpel itu. Harus paham dulu gimana ijarah, gimana jual beli. Nah itu biasanya masuknya ke pendampingan konsultasi langsung pada perusahaan properti syariah. Begitu Pak Hafid. Begitu ya? Siap. Siap. Ampun ya. Siap. Nah, turun. Oke, kita ganti berikutnya yang bertanya. Tadi kayaknya ada tukang bangun, apakah jadi bertanya? Tadi kayaknya tukang bangun udah resen. Oh iya, tukang bangun dulu, habis itu
baru Bu Aan Susianti. Monggo tukang bangun. Udah bangun belum? Assalamualaikum, Tan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini seru ini. Kena ya. Seru ya. Ya, di tukang bangun tuh ya Oh terjadi iya, kalau tukang bangun itu jasanya apa ya? jasa kita lah itu. Pertanyaan kami kan jasa itu terpisah dengan material juga. Nah, cuma kan posisi penjelasan tadi akhirnya material itu owner ibaratnya sisan sekalian dibelikan gitu. Nah, cuma kan posisi itu tadi kan nggak boleh karena barang kita nggak ready gitu, nggak ready. Kita akan beli barang tuh sesuai time schedule yang sudah kita buat. Jadi pertanyaannya sih supaya Ini itu clear gimana? untuk pengadaan barang itu ada beberapa opsi akad. Iya. Pertama, mau jadi wakil, ya, jadi wakil, atau mau jadi penjual. Oke, kalau mau jadi wakil, akadnya bisa yang namanya wakalah bil ujroh. Bil ujroh. Oke, jadi kalau wakil Anda itu bukan penjual, maka Anda nggak boleh ngambil margin dari harga jual beli, karena tidak terjadi jual beli, karena Anda bukan penjual. Tapi terhadap manfaat menjadi wakil itu Anda boleh dapat ujroh. Nah, wakalah bil ujroh ini hakikatnya ijaroh sebenarnya. Nah, caranya gimana? Setiap Anda ke toko, Anda dapat ujroh. Misalnya 50.000. Maka kalau nanti terjadi 100 kali Anda untuk pembangunan itu ke toko, ya Anda kemungkinan akan mendapatkan 5 juta untuk ujrohnya. Nah, cuman kayak gitu tuh jadi tidak terbatas. Yaitu sebanyak mungkin dia itu jadi intinya developer itu bisa memperbanyak transaksi biar dapat banyak ujroh terhadap perwakilan membelinya. Yeah. Nah, kalau jadi wakil itu hakikatnya gini. Ini pemilik tanahnya. Pemilik tanah ya. Nah, ini wakil yaitu developernya. Nah, ini toko bangunannya. Nah, kalau jadi wakil tuh hakikat jual belinya tetap di sini. Walaupun diwakilkan dengan developer. Oke, makanya di sini adalah pembeli, di sini penjual. Berarti yang bisa mainin margin itu penjual toko bangunannya, bukan Anda. Anda wakilnya pemilik tanah. Okay. Jadi Anda nggak boleh di pasir kok sak yuto, ngomongnya sak yuto 100, nggak boleh, karena Anda wakil. Bukan penjual. Kalau Anda penjual boleh, HPP Anda 1 juta, terus Anda jual 1.100.000. Oke. Oke. Karena Anda wakil, ya ini sebuah jasa, jadi minta ujroh boleh. Yeah. Nanti per transaksi berapa? Cuman akhirnya kalau semakin banyak transaksi, memang menguntungkan wakil. Masalahnya pemilik tanah jadi ngerti enggak? Jadi sebanyak ini toh kamu berangkatnya untuk beli. Bahkan cuman beli semen sak-sak kok dihitung. Karena manfaatnya sama. Nah, yang kedua, kalau mau lebih fair, itu bisa pakai akad samsara. Yaitu jadi makelar. Makelar itu tidak hanya dari posisi penjual barang, tapi dari pembeli barang itu boleh. Dan samsara boleh pakai prosentase dari harga jual. Nah, kan Anda, ya wakilnya ini simsar, yaitu makelar. Tapi makelarnya dari si pembeli, bukan dari penjual. Boleh, karena yang namanya samsara itu kan, kalau pengertian syar'inya kan kurfatun yakunu muhtarofuha al-wasitotu bainal ba'i wal mustari. Jadi sebuah profesi yang pekerjaannya adalah menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Makanya makelar itu boleh dari dua sisi. Dia dari sisi penjual boleh, dari sisi pembeli boleh. Dan kepada siapa dia berakad samsaroh, itulah yang memberi komisi.
Oke. Maka Anda bisa pakai persentase. Jadi berapapun, misalnya saya minta 2 atau enggak 5% dari total pembelian. Oke. Maka berapa kali dia misalnya habisnya itu transaksi buat beli bahan baku adalah 100 juta, maka dia dapat 5 juta nanti. Tinggal dihitung 5%-nya. Nah, itu lebih fair. Itu nggak perlu per item ya berarti, Kak? Bisa langsung Dari totalan aja. totalan bisa ya? Ya. Jadi totalan transaksi itu bisa, cuman disepakati dari awal fee-nya adalah persentase dari situ. Oke. Tapi tetap karena Simsar itu juga wakil, maka tidak boleh memarkup, tidak boleh minta margin. Gitu ya. Nah, yang kedua itu bukan sebagai wakil, tapi sebagai penjual. Iya. Berarti Anda itu bukan di sini, tapi langsung di sini. Ini developernya di sini. Developernya langsung di situ. Gitu loh. Dan tidak ada yang namanya ini. Maka Anda lah pelaku jual belinya. Oke. Oke. Maka tidak minta ujroh kalau jual beli. Ya. Tapi bisa ambil margin dari harga yang dijual belikan. Oke, nah cuman positioningnya kayak gini. Pertanyaannya, pembeli itu pembayarannya tunai di depan atau enggak? Tidak. Tidak, maka dia bakalan kredit. Berarti kan masuknya yang nomor 2 ini. Ya. Dia bakalan kredit atau utang. Berarti apa? Pada saat akad, di majelis akad barangnya harus ready. Pertanyaannya, developer ready enggak? Enggak, ya. Ya, maka harus beli dulu. Ya. Oke. Karena menurut saya bahan-bahan material di dalam pembangunan itu termasuk bahan misliat. Berarti ingat kalau bahan misliat ya. Jadi kan posisinya adalah ini pemilik tanah, oke. Ini developer, oke. Di sini juga ada supplier atau toko bahan baku. Nah, berarti apa? Sebelum terjadi jual beli di sini, terjadi jual beli satunya di sini dulu. Karena kan ini si pemilik tanah mau kredit. Baru terjadi jual beli 2. Nah, masalahnya kalau barang misliat dia harusnya dikirim ke sini dulu, baru dikirim ke sini. Berarti jenengan kudu duwe gudang. Ya. Nah, lebih repot lagi. Nah, saya punya caranya yang tidak serepot itu. Nah, cuman pendalamannya itu lebih detail gitu. Oke, Itu tapi apa? Ya, gimana? itu berarti intinya antara jasa dan material itu memang harus berangkat berbeda ya. Nah, sekarang saya tanya, kalau materialnya dari jenengan, hakikatnya rumah itu miliknya siapa? Posisi kami kan kontraktor, kan? Jadi memang tanah itu sudah dimiliki owner kan. Jadi kita jasa bangunnya itu. Oke, kalau bahan bakunya itu dari jenengan, bukan miliknya si owner, itu hakikat rumahnya itu miliknya siapa coba? Milik saya berarti. Lah iya, lah kok milik jenengan bisa di tanahnya dia itu gimana ceritanya? Gak bisa dong. Ya. Maka kalau tanahnya sudah milik dia, kalau kayak gitu yang jenengan maksud, itu sama saja dengan jenengan itu berangkat istisna. Tapi istisna yang semakin salah. Karena istisna yang terjadi khilafiyah itu yang jadi satu sama tanahnya. Bukan tanahnya sudah dibeli kok baru dibangun rumahnya. Makanya kalau istisna untuk rumah gadang itu malah boleh, rumah kayu gitu loh. Yang bisa di knockdown itu. Itu malah boleh. Kenapa? Karena pada saat pemiliknya nggak mau dibawa itu bisa nggak? Atau berbeda kepemilikan antara rumah sama tanahnya bisa nggak kalau rumah gadang? Bisa. Karena dia bisa dibawa pergi. Nah, kalau rumah dengan fondasi yang permanen, gimana coba cara bawa pergi?
Jadi sebenarnya keputusan Anda untuk mengikuti pendapat yang tidak boleh istisna, dan menurut saya itu memang pendapat yang lebih rajih, silahkan. Maka harus jual beli kapling dulu. Oke. Tapi jangan pernah terus istisnanya malah berubah bangun rumah, itu istisna. Salah. Kalau jenengan maunya itu jasa pembangunan, objeknya apa? Jasa. Nggak ada Jasa. pembicaraan bahan baku. Oh, analogi itu nggak bisa, beda ya. Kayak kita beli mie ayam itu beda ya. Beda, karena mie ayam bisa diistisnakan. Gitu loh. Kenapa? Karena memang bahannya seluruhnya dari penjual. Maka akadnya jual beli. Jadi ingat, istisna yang dimaksud itu jual beli, sedangkan jasa bangun itu ijaroh. Dan jenengan tuh mau jual beli apa ijaroh? Oke, paham. Ya. Oke. Jenengan mau ijaroh toh. Kenapa? Karena tanahnya udah bukan milik jenengan, nggak mungkin bisa jual beli rumah. Ya. Jasa. Ya. Jadi kalau istisna yang terjadi khilafiyah itu yang memang dari rumah terus dibangun sekaligus sampai jadi rumahnya. Itu istisna yang pendapat satunya. Bukan tanahnya milik orang lain kok istisnanya cuma di rumahnya doang, nggak sama tanahnya. Itu ngawur itu. Ya. Gitu. Maka kalau tanahnya sudah milik owner atau orang lain, bisanya jasa pembangunan boleh. Tapi bahan bakunya ya tetap dari owner. Ownernya nggak punya bahan baku, boleh kalau mau ditawarin jual beli. Tapi mengikuti kaidah jual beli bahan baku. Kalau yang lebih pas sih malah kami di itu tadi yang makelar tadi apa namanya? Iya, tapi jadi wakil itu. Ya, jadi wakil. Oke, nah kalau jadi wakil itu positioningnya jenengan juga tidak boleh ngutangi dia. Oh, nggak boleh ngutangi. Iya. Yang boleh adalah dia berangkat jual beli hutang dengan toko bahan bakunya, bukan dengan jenengan. Kita belikan dulu gitu nggak bisa? Kita belikan dulu berarti nalangi atau jual beli? Ya, sebagai wakil membelikan apa? Oke, kalau yang namanya wakil itu nganggo duit DE apa nganggo duit wong sing nyuruh? Oh, nganggo duit sing nyuruh harusnya. Iya, maka kalau dipastikan ya udah pokoknya saya talangi dulu. Ya udah kamu talangi, ya itu malah terjadi kor. Nggak boleh kalau diwajibkan. Karena kalau itu ada lagi dalil yang lebih straight, yaitu layakilu salafun wa baikun. Tidak halal bagimu untuk melakukan salaf dan al-baik. Salaf yang dimaksud itu adalah kor ketemu akad jual beli. Nah, akad jual beli ini dipersamakan atas semua akad bisnis. Baik, saya mau jadi jasa pembangunan, orang yang melakukan jasa pembangunan ke Anda. Oke, tapi saya sekaligus yang nalangi. Nah, itu nggak boleh. Oke. Gitu loh. Sebab kepentok, makanya harusnya ada tertib prosedurnya. Ya. Nah, itu kami sudah bisa membuatnya sampai dia memang pengkreditan. Cuman itu penginstalannya nggak sehari 2 hari. Karena memahami faktanya juga sesuai dengan bisnisnya masing-masing. Karena kebijakannya juga masing-masing. Ya. Nah, jadi kalau dia mau jual beli, opsinya 2. Pertama, dia bayarnya kredit, berarti barangnya harus di depan. Kalau dia mau lunas di depan, bisa salam. Gitu loh. Tapi pertanyaannya, dia emang mau lunas di depan bahan bakunya? Enggak. Kan? Enggak mungkin. Oke. Siap. Makasih. Nanti tunggu lahiran dulu, baru biar lebih fresh ya. Iya. Kita diskusi lebih lanjut. Begitu? Mas Doni? Ya. Waalaikumsalam. Monggo yang berikutnya Bu Aan Susianti. Silahkan yang lain kalau ada yang mau bertanya bisa nanti reserve saya masukin ke jadwal penyampaian. Silahkan Bu Aan Susianti. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya tanyakan bukan tentang developer tapi tentang jual beli. Begini, jadi si A itu memberikan modal kepada si B
untuk menjalankan sebuah warung soto. B jadi pengelola. Ya, sebenarnya bukan pengelola karena si B di sini minta sebagai pegawai, jadi minta gaji. Ya, berarti si A pemodal dan owner. Ya, jadi si A di sini juga, si B di sini yang masak, yang menjual, kemudian si A itu si B kalau butuh barang belanjaan minta kepada si A. Oke. Kemudian ketika si A itu memerintah kepada si B, itu dia tidak patuh. Misalnya suruh ngantarkan ada pesanan, begitu tidak patuh. Nah, terus dalam perjalanannya selama 2 bulan, bulan pertama itu ada laba sedikit, bisa untuk menggaji si B, kemudian bulan kedua itu merugi. Kemudian masuk bulan ketiga dibuat perjanjian baru, jadi si B dipersilahkan untuk mengelola sendiri. Nanti kalau hasilnya itu 2 juta, silahkan diambil sebagai gaji. Jika lebih dari itu masukkan ke kas si A. Apakah seperti ini tidak melanggar syariah? Wah, itu melanggar banget. Jadi gini, kalau si A sebagai owner itu ya dia sendirian ya, kepemilikan bisnisnya tidak ada orang lain. Berarti dia sebagai pemodal ya sebagai pengelola si A, milik sendiri intinya. Boleh mengangkat pegawai itu si B. Tapi akadnya di sini adalah ijaroh. Jasa. Jadi B itu pegawainya si A. Nah, kalau ijaroh atau sejadi pegawai itu hakikatnya dia akadnya pemberian jasa yang diberi kompensasinya namanya ujroh atau gaji. Boleh. Nah, karena si A adalah ownernya, harusnya si B kalau diinstruksikan dan sesuai dengan job desk-nya, ya harus dijalani. Nah, gimana? Udah jadi pegawainya kok nggak manut? Selama itu sesuai dengan job desk-nya dan di jam kerjanya. Selama itu nggak nyalai, ya si B harusnya jalani. Namanya juga akan ijaroh. Gitu loh. Dan tidak melihat apakah bisnisnya itu untung atau rugi, maka ujrohnya wajib dikasih juga. Begitu Bu An Susianti. Maka apa? Gimana? Ya ini kan karena merugi, dibuat kesepakatan baru itu Ya, bagaimana? ini dulu. Jadi enggak, kalau dia owner, dialah yang berhak atas untung, oke? Dan juga dialah yang yang menanggung kerugian. Nah, itu nggak bisa dialihin kepada pegawai. Kalau ada untung kok dibagi, kalau ada rugi ya suruh nanggung. Nggak boleh kalau akadnya ijaroh. Bukan, yang pertama tadi itu yang menanggung semuanya owner. Iya, jadi iya. untung Ini juga. dipahami Jadi, dulu. ya. Dipahami dulu. Terus merugi. Nah, kalau merugi terus dibuat kesepakatan baru. Nah, pertanyaannya kesepakatan yang baru akadnya apa? Syirkah. Maka kalau syirkah, si A berubah jadi pemodal dan si B berubah menjadi pengelola. Mereka bersyirkah. Maka kalau bersyirkah itu dapatnya bagi hasil, bukan ujroh. Mau yang mana? Maka nggak boleh nanti kalau ada untung ambil misalnya 2 juta gajinya 1,5, 500-nya buat si owner. Nggak ada cara kayak gitu. Maka kalau sekalinya si B mau jadi pengelola, dapatnya dia adalah bagi hasil. Bagi hasil adalah keuntungan. Keuntungan dari apa? Setelah melebihi nilai modal. Nah, kalau nilai modalnya nggak diketahui, terus ngertinya kapan untungnya? Terus berapa untungnya, berapa bagi hasilnya. Maka yang bisa dibicarakan adalah nisbah bagi hasil. Misalnya 50-50. Kalau ada untung 2 juta, ya 1 juta miliknya pemodal, 1 juta miliknya pengelola. Begitu, Bu. Modalnya itu hanya bahan sotonya tadi, Pak Ustadz.
Emang nggak ada gerobaknya, nggak ada alat masaknya, nggak ada meja kursinya. Ada, itu sudah berlangsung yang 2 bulan awal sebagai pegawai tadi, karena Ya. merugi. Bulan ketiga ini kita stop, sebetulnya stop. Jadi enggak jualan lagi. Tapi karena ada unsur kasihan, kemudian ya sudah kelola saja. Nanti kalau dapatnya 2 juta atau kurang 2 juta, maksimal 2 juta, sudah kamu bagi aja sama temenmu. Nanti kalau lebih dari 2 juta, sisanya masukkan ke kas saya. Begitu. Kalau rugi terus piye? Si B nggak dapat apa-apa. Ya kasihan dong. Udah ngerjain ngelola kok nggak dapat apa-apa. Bukan ngelola ya, maksudnya udah kerja kok nggak dapat apa-apa. Iya kan? Kalau bukan sirkah gitu, ini melanggar syariah ya, Ustaz. Jadi akad itu harus jelas. Kalau akadnya ijarah, dapatnya ujroh. Kalau akadnya sirkah, dapatnya bagi hasil. Nah, si B ini maunya dapatnya gaji atau bagi hasil. Karena kalau ijarah, dapatnya ujroh, nggak boleh minta bagi hasil. Kalau akadnya sirkah, dapatnya bagi hasil, nggak boleh minta gaji. Si B ini maunya gaji, Ustaz. Nah, kalau Cuma gaji karena akadnya dia tidak patuh. ijarah. Ya, Karena kalau dia nggak tidak patuh, patuh. maka dia bukan pegawai yang tepat. Nggak usah dipaksa. Kok bisa? Kalau pegawai orang patuh ini ceritane. Kalau Anda pegawai orang patuh, kon gawe bisnis dewe. Tuh. Ya. Nah, nanti kalau dia wis gawe bisnis dewe, ngangkat pegawai. Pegawai. Nanti kalau pegawainya balelo, gimana dianya? Mesti lah ya komplain toh, kamu udah saya gaji malah kerjaannya main, nggak ada di lokasi. Nah terus untuk apa digaji? Kalau nggak patuh. Begitu Bu, Aan Susianti. Nggih, matur nuwun, Pak Ustaz. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang berikutnya Pak Pekanbaru Aryo, Pak Aryo Pekanbaru, silakan. Monggo mic-nya dinyalakan dulu. Oh ya. Oke. Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya maaf baru tadi untuk memperjelas yang tadi Ustaz. Kan tadi itu mungkin kasusnya sama dengan yang tukang bangun tadi ya Ustaz ya. Saya kan Ya, developer. itu banyak yang jalanin itu. Saya developer. Terus? Terus saya untuk pengerjaan proyek di lapangan kan pakai kontraktor gitu Ustaz. Terus ya itu tadi pembayaran per termin. Dia ngambil upah sama bahan gitu tuh. Ya menurut jenengan dari penjelasan saya bisa nggak? Bagaimana Ustaz? Ya kalau menurut jenengan dari penjelasan saya yang tadi itu bisa nggak dilakukan hal seperti itu? Nah itu saya masih belum paham, berarti tidak boleh ya kalau dia misalnya. Saya mau nanya, itu akadnya jasa pembangunan atau jual beli rumah? Jasa pembangunan karena dia kan kontraktor. Jasa ya. Ya. Sekarang saya kasih analogi, jenengan punya bahan 2 meter, minta ke penjahit, tolong jahitin ini kayak gini bajunya sesuai pesanan saya. Itu akadnya jasa atau jual beli? Jasa. Jasa, oke. Terus di lain waktu jenengan datang ke penjahit itu, mau dibuatkan baju yang kayak kemarin, tapi nggak bawa bahannya. Saya nggak punya bahannya langsung dari penjahitnya. Ya. Itu namanya akad jual beli atau jasa? Jual beli. Jual beli. Nah sekarang saya tanya, rumah ini akadnya jasa atau jual beli? Jasa. Jasa. Berarti bahan bakunya dari siapa? Oh, harusnya dari kita ya. Harusnya dari pemilik tanah, no? Pemilik tanah ya, kita lah pemilik tanahnya. Oh, jenengan sebagai pemilik tanahnya. Saya developernya. Pemilik tanah. Jadi saya kan ini mau bangun rumah. Jadi ya membutuhkan jasa kontraktor untuk bangunnya gitu, Ustaz. Ya, jenengan itu disubkan lagi ke kontraktor atau jenengan itu memang punya tanah terus mau bangun rumah dulu?
Iya, punya tanah. Terus Jenengan bangun berarti rumah. mau jualan rumah ready stock gitu. Iya, Oke. Siap. Nah, kalau kayak gitu maka jenengan kan berakat sama kontraktornya kan untuk bangunin rumahnya. iya, Oke, saya tanya, itu tanah milik siapa? milik saya. Oke, milik jenengan. Berarti kalau mau dibangunin harusnya bahan baku itu dari siapa? Dari saya berarti. Oke. Berarti akadnya bisa nggak jasa sama kontraktornya? Oh ya, jasa. Cuman ya mungkin itu pilihan, kadang kontraktor lebih suka dia sama Iya, karena dia mau bahan. mensamarkan keuntungannya. Nah, itu dia kadang Ustadz. Kan jadinya jadi ada bertanya-tanya gitu kan Ustadz. Ya, sebenarnya nggak bertanya-tanya juga bisa. Misalnya ya, untuk dua hal ini kalau total 3,5 juta per meter. Ya, betul. Oke, ya tinggal dipecah aja. Jasanya biasanya jatuhnya 1,5 juta, bahan baku 2 juta. Ya, nggak ada masalah kan? Iya, iya, iya. Berarti Tuh. lebih amannya kita pakai jasanya aja ya Ustadz ya. Ya, nah kalau jenengan bisa, karena jenengan tidak developer, jenengan terus juga ingin membeli bahan baku sendiri biar dapat harga yang murah juga boleh. Dan nggak saya izin sebentar. Maaf, anak saya tadi di sini. Ya, Ya. apa? Jadi begitu. Tapi silakan diperhitungkan dengan ideal berapa ini jasanya, berapa bahan bakunya. Gitu loh. Nah, makanya nanti itu jasa itu bisa dilakukan kalau ada bahan bakunya. Maka bahan baku itu harusnya ready, jangan sampai tidak ready karena jasanya misalnya bangun rumah selama 4 bulan. Ya benar, dia memang 4 bulan, tapi kalau ternyata di bulan kedua bahan bakunya seret alias nggak ada, ya menjadi wajar kalau garapnya itu mundur, ya, atau terjadi mundur ininya mundur pembangunannya. Atau kalau ternyata dia nggak mau mundur, pokoknya timeline saya 4 bulan, nggak ada bahan baku. Ya maka dia harus mengadakan bahan baku besok-besoknya. Oh, Gitu. Jadi dia tidak mau pengerjaannya lebih dari 4 bulan, itu ternyata terkendala gara-gara ready tidaknya bahan baku. ya. Maka dia diminta lebih dari 4 bulan nggak boleh, atau dia menolak boleh. Makanya adanya bahan baku itu menjadi penting. Nah, bahan baku itu kalau Anda bisa beli sendiri, ya silakan biar bisa nego dan dapat harga yang paling kecil. Oke, atau jenengan jual beli yaki sama kontraktornya juga boleh. Kalau jual beli sama kontraktor gimana tuh Ustadz? Ya pertanyaannya jenengan ready cash di depan nggak? Cash ke kontraktornya? Ya lunas di depan untuk bahan baku saja. Bisa nggak? Oh, biasanya kita bayar per Tempo minggu juga. biasanya. Per minggu. Nah, ya Termin. itu kalau jual beli kan mengikuti kaidahnya ini. Pertanyaannya jenengan bisa bayarnya itu di mana? Di depan atau Anda akan utang? Tempo. Nah, kalau Anda akan tempo, berarti dia harus punya stok yang bisa diserah, harus punya barang yang harus diserah terimakan di majelis akad. Itu lebih susah lagi. Misalnya jenengan mau beli bahan baku 20 juta dengan utang. Maka harus ready stock dia 20 juta itu gara-gara jenengannya tertunda bayarnya. Nah, kalau jenengan itu bahan bakunya itu pembayarannya itu di depan, maka boleh bahan bakunya yang tertunda. Nah, itu harus ada dilihat kaidahnya, nggak bisa main. Karena kalau ternyata uangnya tertunda, barang yang tertunda itu kali bil kali, nggak boleh. Kalau beli utang ketemu utang, gitu loh, dan tidak bisa dianggap akad. Begitu Pak Aryo. Oke. Ustadz. Jadi udah berapa lama jalanin ini developer ini? Udah 2 tahun ya. Oh ya siap. Soalnya kan pendapat yang tidak
Yang mengikuti tidak boleh istisna rumah itu ya baru-baru 2 tahun 3 tahun ini. Jadi saya biasanya kan ini pengerjaan rumah biasanya 4 bulan. Jadi per minggu itu bayar upah, bayar apanya gitu. Nah, ingat per minggu yang dibayar itu untuk bayar yang mana? Bahan baku atau jasa? Itu harus jelas. Keduanya. Ya diminta dari kontraktornya lah minta gitu. Lah iya, jadi ingat ya, pembayaran itu kalau ada akad yang jelas, baru bisa dihitung sebagai pembayaran. Dan kalau ternyata ada 2 akad kayak gitu, harus jelas ini buat bayar akad yang mana. Gitu loh. Nah, kalau di sistem saya itu sampai kredit 5 tahun, 8 tahun bisa kami buatkan secara Excel, sekali dia ngansur itu buat pembayaran apa. Dan sudah ada alokasinya. Nah, itu keren banget, maksud saya asik gitu loh hitung-hitungannya. Coba saya liatin dulu ada nggak ya Pak. Jadi apa namanya, mana ya? Aduh, belum nggak ada di ininya. Ya mungkin yang next lah. Saya kasih gambaran bagaimana settingannya. Cuman ya gitu, harusnya juga paham apa namanya, akad-akad dulu. Gitu. Begitu Pak Aryo. Jadi harus paham bagaimana akad jual beli, harus paham bagaimana akad jasa. Nah, kalau jual beli kreditnya bagaimana, kalau jual belinya lunas di depan bagaimana. Kalau yang tanahnya kan, kalau misalnya dari Kafling, jual beli tanah dulu kan bisa, karena tanahnya sudah ready. Makanya bayarnya kredit itu boleh. Iya kan? Nah, cuman kalau bahan baku, developernya itu harus punya bahan baku dulu kalau dia mau utang. Pihak yang apa namanya, pihak yang mau mesen rumahnya itu, jasanya itu, atau kalau jenengan sebagai developer yang mau ke kontraktor, itu berarti jenengan kalau mau bayarnya utang, kontraktornya harus punya barang ready dulu. Begitu Pak Rio. Oke. Ini pun biasanya kontraktor kan ngutang juga ke toko bahan bangunan. Nah, itu beda lagi urusannya, makanya harusnya paham lagi, karena kan nanti jatuhnya kan begini. Nah, ini misalnya kontraktornya ini. Nah, dengan pemilik, malah developernya, pemilik tanah. Ya. Nah, maka kalau dia mau terjadi jual beli ini, yang ini pembayarannya tertunda, maka barangnya harus ready. Nah, barangnya ready itu gara-gara dia sudah beli di sini dong. Ya. Nah, jual beli satunya tuh di sini, baru terjadi jual beli 2. Tapi ingat, jual beli 2 bisa terjadi kalau barangnya sudah dimiliki oleh kontraktor. Istilahnya nggak boleh dikirim langsung begini. Gitu loh, Pak. Begitu ya. Pokoknya semakin mumet. enggak. Kalau sering-sering belajar. Begitu, Pak Arya. Makasih, Ustaz. Oke, sami-sami. Monggo 2 lagi, satunya Pak Agus SBY, silakan. Pak Agus SBY, silakan. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nih, saya mau nambah kerumitan aja ini. Jadi insya Allah ikut spasi ya? Insya Allah. Oke, siap. Nanti kita bisa banyak diskusi. Monggo, berikut. 2 pertanyaan, Tat. 1 pertanyaan menyambung yang ini tadi. Saya sudah memiliki tanah dan saya mau membangun rumah. Saya dengan pemborong itu membayar di depan, Tat. Jadi harga rumah itu kalau sudah jadi misalnya 60 juta. Nah, pembayaran kita bagi jadi 4 minggu, Tat. Itu gimana? Jadi yang namanya pembayaran tertunda atau yang namanya pembayaran tempo itu selama dia tidak bisa serah terimakan di majelis akad, yaitu di awal akadnya, itu sama dengan dia ada utang gitu. Iya. Tapi uangnya dari kami, Tat. Jadi 60 juta kami sepakat bagi menjadi 4, misalnya
15 juta dulu dia bangun, kemudian minggu kedua 15 juta dulu saya kucurkan, dia terusin, itu gimana, Tat? Nah, ya, pertanyaannya kan begini, akadnya itu apa? 60 juta itu jasa plus pengadaan barang. Ya, material plus jasanya dia. Oke, pertanyaannya jenengan lunas nggak 660? Maunya Enggak, kita kan? itu lunas, Tat. Lah iya, tapi enggak takut, kan? karena takut jadi kita buat per minggu. Lah iya, berarti kan tetap ada yang tertunda. Betul, betul. Nah, maka apa? Harus jelas jasa pembangunannya nilainya berapa, pengadaan barang nilainya berapa. Oh, gitu ya. Loh. Ya, misalnya jasanya 20 juta. Iya. Terus bahan bakunya 40 juta. Iya. Nah, silakan. Nanti pas 15 masuk. Itu untuk bayar ke sini berapa, sini berapa. Oh, jadi bisa dibuat gitu, Ge. Ya, Iya, cuman begini pertanyaannya, kalau terjadi pengadaan barang dengan si kontraktor, itu jenengan waktu pada saat akad itu bayar di depan ya untuk barangnya. Karena kalau enggak, dia harus ready barangnya waktu akad. Oh ya, pasti enggak. Dia pasti Ya, setelah kita kasih baru belanja dia. Nah, itu terjadi kali dong. Oh. Ini loh. Kan jenengan belum mau bayar. Iya kan? Meskipun nyicil itu berarti belum lunas di depan ya, Tat, ya, artinya. Iya dong. Jenengan Ya. kan intinya kalau akadnya Ya. itu 60 juta, baru bayar 15, tetap punya utang 345. Oh. Makanya 45 itu jadi hak tagih gitu loh. Iya. Ya kan? Beda kalau jenengan buat akad 4 kali 15-an, itu beda. Tapi Ya, kalau bangun omah 4 kali untuk satu rumah kan orang iso. Ini iya, kalau kita bicara berbeda ya, bukan rumah ya. Iya. Kita nggak Iya. bicara rumah nih, misalnya jual beli apel misalnya gitu kan. Iya. Nah, mau beli apel itu sebenarnya yang dituju misalnya 10 juta. Tapi Anda baru mampu bayarnya 2,5. Iya. Ya kan? Misalnya saya perumpamakan. Misalnya mau beli 10 juta. Tapi Iya. bayarnya itu 2,5. Oke, di 4 kali majelis akad yang berbeda. Mau per minggu kayak mau 2 minggu, mau per bulan silakan. Iya. Nah, yang nggak boleh itu apa? Anda ternyata mau utang ya 10 juta jual beli apel, tapi kok apelnya yang 10 juta belum ready, nggak bisa diserahkan. Itu nggak boleh kali. Nah, jenengan tuh baru mau bayar 2,5 dulu. Oke. Ini bisa kalau apelnya nyusul. Selama apa? 2,5-nya di depan. Oke, tapi ini satu akad sendiri. Ini akad kedua, ini akad ketiga, ini akad keempat. Boleh. Kan totalnya tetap 10 juta, tapi dibagi 4 akad dengan 4 majelis yang berbeda, maka pemberiannya juga berbeda. Oh. Nah, itu kalau pembayarannya di depan, maka barangnya tertunda. Boleh. Oh, berarti ini seperti lisan pun boleh ya? Ini pembayaran pertama, ini pembayaran yang kedua, gitu boleh ya, Tat? Lisannya bukan pembayaran, ini memang ada 4 akad. Iya. Ya, Bedakan pelunasan. ini satu akad dengan 4 kali pembayaran. Betul. Bedakan dengan 4 akad dengan 4 pembayaran. Iya. Gitu. Itu ya, dua hal yang berbeda. Berarti kalau yang seperti ini boleh ya, Kak? 60 juta itu akadnya, pembayarannya 4 kali gitu, boleh ya? Ya, 60 juta itu terhadap 2 akad. Kalau untuk bangun rumah kan 2 akad, jasa sama pengadaan barang. Iya. Maka jasanya harus punya nilai sendiri, pengadaan barangnya harus ada nilai sendiri. Kalau di total memang 60. Iya. Tapi harus jelas ya, Tat, ya? Harus antara pengadaan barang sama... Itu kan seperti tadi, kalau saya berikan contoh, itu yaitu pada saat jenengan kalau ke dealer atau lagi servis ke dealer mobil. Iya. Nah, itu kalau misalnya ganti lampu, nanti kan ada harga lampunya dan ada berapa jasa pemasangan lampu. Iya. Nah, kayak gitu, itu jelas.
Nah, kalau gini, Tat, misalnya 60 juta saya bayar di muka semua lunas, itu apa ya tetap harus bahan bakunya berapa, jasanya dia berapa? Harus. Kalau Oh, lunas kan jadi nggak masalah. ya, berarti ini hanya Tapi tetap harus misalnya 60 juta. Itu di sini jasanya 20 juta untuk materialnya pengadaan bahan bakunya 40 juta. Oke, maka apa? Ya sudah, memang 60 tapi ke sini 20, ke ini situ. 40. Oh. Gitu loh. Ya, itu secara lisan boleh ya, Tat? Ngomongnya Yang begitu namanya ya? akad itu sebenarnya perkara lisan hukum asalnya. Oke. Tapi kalau jelimet ini sebaiknya memang ada tulisannya atau catatannya atau surat akadnya. Iya, biasanya mereka kan tidak mau terbuka jasanya kalau borongan gitu, Tat. Ya, Pokoknya dulunya memang begitu, cuman kalau yang nggak boleh istisna rumah dan akhirnya jasa dan pembangunan rumah itu bisa, ya memang nggak boleh. Nah itu kalau jenengan jadiin satu ini, hakikatnya itu istisna itu. Tapi semakin salah gara-gara apa? Tanahnya sudah bukan milik jenengan. Istisna yang benar itu ini, sama tanahnya itu jadi satu akad gitu loh. Itu istisna bukan yang benar ya. Istisna yang khilafiyah itu yang itu gitu loh. Yaitu tanah, jasa pembangunan, dan pembelian bahan baku itu jadi satu. Itu istisna yang benar tapi yang berbeda pendapat itu. Nah ini tanahnya udah bukan miliknya, udah kok malah jadi di sininya istisna, lo semakin salah lo. Meskipun tanah itu tanah kita sendiri ya, Tat ya. Nah itu salahnya di situ karena nanti hakikatnya selama bangunannya belum diserahkan itu kan miliknya siapa? Miliknya kontraktor yang bangun. Nah kok bisa dia bangun di tanahnya orang? Wah, iya. Coba kalau suruh bawa pulang, bisa nggak? Enggak. Iya. Beda kalau dia rumah gadang atau rumah kayu yang bisa di lockdown itu masih boleh istisna. Gitu loh. Terus ini untuk lanjutannya berarti kita langsung merubah ininya ya, Tat. Kita langsung bilang kalau untuk jasanya sekian, untuk beli banyak sekian, gitu ya, Tat. Boleh enggak gitu? Ya sebaiknya semua ada perhitungan dan hitam di atas putihnya. Jadi ada surat akadnya dulu. Jadi ada perinciannya. Sekarang kalau mau berakad jasa itu ya harus ada perinciannya. Kerjaannya ngapain? Membangun. Oke, membangun rumah berapa? Tipe 36 misalnya gitu. Oke, ada desainnya enggak? Biar jelas dong. Karena kalau belum maklum jasanya belum bisa akad juga. Iya. Gitu loh. Kemudian pengadaan bahan baku, yaitu timik-timiknya keluar itu tulisnya. Walaupun tidak ada harga per satu item, langsung di total 40 juta boleh. Oh. Gitu loh. Jadi nggak usah, misalnya semen 100 sak, nggak usah dinilai berapa. Terus besi berapa, berapa. Tinggal totalnya pokoknya 40 juta. Itu nggak apa-apa. Iya. Tapi itemnya ketahuan apa, total nilainya berapa, itu doang. Oke. Gitu loh. Jadi dia kalau mau bangunin, kalau dia itu mau memperbandingkan dengan harga toko juga susah karena kita totalan harganya, boleh. Iya. Oke. Gitu loh. Karena yang dikunci itu harga jual secara total, bukan per item. Kalau mau didetailin per item juga boleh. Oh. Tapi nggak wajib. Iya, Tat. Iya. Begitu Pak Agus. Alhamdulillah ya. Yang kedua tadi ya, boleh ya. Jangan lama-lama. Nah, yang kedua ini ya agak keriting juga deh, Tat. Kalau kita jual beli rumah nih, yang Ustadz biasanya bawakan itu bahwa begitu DP dibayar, rumah kan sudah pindah ke pembeli, Tat. Sedangkan cicilannya itu masih berupa hutang. Nah, seandainya user ini tidak bisa membayar, sedangkan rumah sudah haknya dia. Nah, kita akan ngejar yang tidak bisa membayar itu, Tat. Ya, pertama itu bisa dikunci dengan adanya jaminan. Tapi nggak boleh objek jaminannya adalah objek yang diperjualbelikan. Insya Allah paham. Iya, Tat. Nah, maksud saya kalau setelah jaminannya habis, dia masih segitu-gitunya kan merepotkan kita juga jadi developer, Tat. Ngurusin utangnya dia doang.
Gimana, Nah, Tat? itu makanya yang harus kuat itu proses screening di awal. Gitu loh. Makanya kalau dia ternyata bukan person yang potensial untuk diadakan akad jual beli Ya dengan jangan. pembayaran tempo, ya jangan. Aduh. Iya, iya. Makanya nanti harusnya sebelum Anda berakad, Anda meminta data potensi jaminan yang bisa diberikan. Apa? Misalnya dia punya mobil, oh berarti masih boleh kalau mobil, lumayan harganya. Oh dia punya rumah yang lain, oh itu masuk. Oh dia punya motor 5, oh masih bisa misalnya gitu. Maka kalau dia jaminannya nggak sesenilai, ya jangan juga. Potensi jaminannya nggak senilai, ya jangan juga. Gitu loh. Harus Ya. senilai. Ya amannya gitu, kecuali dengan melihat termasuk berapa pemasukan dia sebulan. Oke, karena wajarnya kemampuan bayar itu adalah 30%. Oke, misalnya gaji dia itu 10 juta atau pemasukan dia 10 juta tiap bulan, maka yang bisa buat ngangsur itu sekitar 3 juta. Nah, kalau itu memang oke, jadi angsurannya adalah 3 juta tiap bulan, monggo dia masih bisa masuk. Cuman juga harus tahu dia itu punya cicilan yang lain enggak. Iya. Jadi jangan sampai 10 juta, oh 3 juta masuk nih. Tapi ternyata dia punya 2 cicilan yang lain seharga 2 juta, 2 juta. Harus entah itu kemampuan bayarnya. Biasanya enggak ngaku, Tat. Ya makanya diminta tulisnya. Dan ditulis di bawah semua data yang diberikan itu sesuai dengan kondisi atau dengan dasar kejujuran. Iya. Nah, kalau kita kunci dengan kalau sampai 3 kali lopang, ya itu harus. Nah, itu akhirnya begini. Kalau dia sudah tidak punya jaminan, dia juga tidak istilahnya tidak mampu bayar lagi, yaitu diajak diskusi. Diskusinya gini, mohon maaf Pak, kemungkinan dengan kondisi ini itu sebenarnya Anda belum ideal punya rumah. Oke, terus. Oke, nah masalahnya Anda tetap punya utang ke kami yang harus dibayar. Dan kalau ini tidak selesai di urusan dunia, nanti ada urusan di akhiratnya. Iya. Nah, salah satu caranya biar ini bisa selesai, ya rumah yang ini itu yang Anda opsikan untuk bisa dijual. Tapi kan nggak boleh kalau kita mewajibkan itu jadi jaminan. Iya. Nah, itu kita persuasif ke dia. Kenapa enggak? Misalnya ya, dia beli rumahnya 300. Ternyata dia itu sudah mengangsur 100 juta. Misalnya gitu ya. Atau 150 juta. Nah, terus seret. Nah, 2 tahun kemudian, misalnya gimana kalau Bapak jual rumah ini? Nah, kalau udah 2 tahun kan naik nilainya, mungkin sekitar 350 kan. Iya. Mungkin harganya sekitar 350 juta gitu kan. Iya. Nah, maka kalau dijual 350 juta, nanti bisa untuk menyelesaikan 150 dan sisanya 200 juta, dia bisa buat nyari rumah yang lain. Betul. Yang senilai 200 juta. Atau kalau dia juga merasa nanti mampu untuk ngangsur, ya 200 juta buat pembayaran pertamanya untuk membeli nilai rumah yang lebih mahal. Iya. Begitu. Oke, keren. Makanya kalau udah urusan jual beli rumah tempo, biasanya kami menyarankan adanya tambahan narasi. Jadi bukan dalam surat akad ya, tapi tambahan narasi mengenai utang gitu. Kenapa utang terjadi dan bagaimana menyikapi utang, kemudian kewajiban untuk menyelesaikan utang dan dampak kalau utang nggak selesai. Nah, itu dikasih narasinya. Itu sebelum akad biar dia baca. Gitu. Jadi hanya seperti gitu aja tapi tidak tergabung dalam akad. Iya, dia suruh baca dulu ya. Nah, gimana? Udah siap dengan semua konsekuensinya? Oh iya, oke, baru lanjut. Oke. Terima kasih banyak. Iya, keren, Tat. Matur nuwun. Ya, Insya Allah jumpa di spasi nggih. Iya, Tat. Waalaikumsalam. Monggo yang terakhir Pak Iwan, silakan. Pak Iwan, monggo. Bisa direspon? Mic-nya belum nyala sepertinya.
Oke, udah ada. Siap, sudah masuk. Silakan. Oke, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin maaf, mungkin saya juga baru dasar ini tadi dasar juga masih belajar awal properti, sekaligus juga baru dengar tentang sirkah ini dari Mas Goni kemarin. Siap. Yang umum terjadi ini maaf kalau sekali lagi maaf kalau dasar. Jual kafling pesan bangun itu boleh tadi ya? Enggak boleh, kalau di pembelajaran kami itu istisna rumah itu enggak boleh. Oh gitu. Ya. Hal itu nggak boleh, karena tidak boleh jual rumah tapi rumahnya belum ada, jadi baru tanah gitu. Oh, berarti istilah jual kafling pesan bangun itu tidak boleh tadi? Ya sebenarnya ini ada khilafiyah, ada yang bilang ulama yang bilang boleh, ada yang tidak. Nah kalau dari pembelajaran kami itu nggak boleh. Kenapa? Karena kalau istisna itu ada yang namanya proses sinaah. Sinaah itu pengolahan. Nah, sedangkan kalau untuk rumah itu yang terjadi adalah bina. Bina itu konstruksi. Nah, maka dia tidak bisa diaplikasikan istisna. Oke, jadi dia konstruksi. Nah, termasuk yaitu apa? Kalau rumah itu jadi tanah itu menjadi bagian yang harusnya diolah, tapi tanahnya nggak diolah. Dia cuma dikeruk dari fondasi, tapi tanahnya kan nggak diolah. Padahal yang namanya istisna rumah pasti harus sama tanahnya, gitu loh. Dan dia masalahnya nanti kalau ada rumahnya ini nggak bisa dibawa, gitu loh. Dia termasuk barang-barang ghairu manqul, yaitu yang tidak bisa dipindahkan. Makanya kalau mobil itu bisa istisna, tapi kalau rumah enggak. Itu. Berarti untuk mensiasatnya gimana? Misalkan ini akadnya, misalkan ya itu jadi 3. Ya? Oh, gimana? Tadi sudah saya jelaskan di sini. Nah ini 1 jual beli kafling dulu. Iya. 2 jasa pembangunan. Iya. Terus pengadaan barangnya. Ya itu berdiri sendiri-sendiri. Jadi terjadi jual beli kafling dulu, harganya berapa, jasa pembangunan berapa, pengadaan barang berapa. Dan harusnya 3 akad ini tidak boleh mengikat. Jadi apa? Kalau ternyata aku jual beli kaflingnya dulu, nah, jasanya nanti atau dia mau pakai jasanya orang lain, ya boleh. Nah, makanya nanti persuasif atau edukasinya yang penting. Lah ya ini makanya di awal ini tadi saya ngikutin. Iya, nah sebelum edukasi developernya harus tahu ilmunya dulu. Lah makanya gitu. Nah, gimana ngedukasi yang developernya dewe lah betul. Oh, berarti harus beda lagi kalau jenengan mau nawarin. Ingat, penawaran itu belum akad. Maka sebenarnya kalau 3 akad ini dilakukan, harga rumah 300 juta. Itu boleh kalau nawarinnya, Bu, silakan beli di perumahan kami rumah 300 juta. Nah, walaupun nanti kalau mau akad harus dijelaskan, oh ini di breakdown jadi 3 ya, Bu. Oke, jual beli kaflingnya misalnya 100 juta. Terus jasa pembangunannya 75 juta. Terus pengadaan bahan bakunya 125 juta. Oh gitu boleh tadi ya? Kalau penawaran itu boleh, ngomongnya langsung 300 juta. Tapi pada saat akad dia harus di breakdown jadi 3. Iya, oke. Jadi gini, coba saya kalau salah dikoreksi tadi ya. Jadi kita penawarannya, Bu, beli rumah di tempat saya, gitu tuh Pak ya. Nanti begitu dia nanti ketika akad di breakdown. Itu langsung kasih gambaran 300 juta di brosur itu juga boleh. Karena dia masih penawaran, yang nggak boleh itu pada saat akad. Oh, kalau di brosur boleh ya, untuk kaflingnya sekian. Ya kan masih penawaran. Penawaran itu boleh, belum akad dia. Jadi intinya dia akan total ngeluarin budget 300 juta. Nah itu boleh. Oh iya. Tapi pada saat akad harus dikasih tahu jual beli kaflingnya berapa, jasanya berapa, pengadaan bahan bakunya berapa. Oh iya, dijelaskan ketika akad ya tadi ya. Iya, dan itu butuh edukasi. Oh, oke. Dan edukasinya yang jadi pertanyaan, pertama, ownernya tahu nggak? Kedua,
kalau ternyata yang beli banyak atau di dalam perumahan memang sepertinya biasanya nggak wajar. Kok yang ngangkatin owner, pasti pakai marketing. Atau tim yang ngangkatin, gitu kan? Nah, masalahnya tim marketing dan yang ngangkatinnya juga paham nggak? Nah, iya. Itu, jadi memang nggak bisa instan. Wong ownernya belajar aja, nggak bisa sekali 2 kali pertemuan kok. Iya. Nah, itu berarti harus paham dulu akad jual beli itu gimana, akad jasa itu gimana. Tuh, karena kalau nggak paham itu nanti susah juga. Tambah lagi, misalnya dia tanah besar, terus dikafling-kafling gitu kan? Betul. Kafling-kafling, gitu kan? Iya. Ternyata udah nawarin tapi belum dipatok, nggak bisa. Pokoknya main tawarin, saya ada tanah di sini, walaupun sudah dibuat ya, walaupun apa namanya gambar arsiteknya, site plan-nya sudah dibuat, betul, sudah ada gambarnya, tapi ternyata tanah di sini nggak pernah dipatok, itu belum maklum. Terus kedua, itu apa namanya, kalau mau jual beli kaflingnya, itu kondisinya tanahnya udah cut and fill atau belum. Yang disepakati masih belantara atau cut and fill. Kalau ternyata yang dimaksud sudah cut and fill, maka wajib di cut and fill dulu, baru bisa akad. Makanya punya tanah gede nggak ujuk-ujuk bisa jualan per kafling gitu loh. Karena nanti ada fasum yang harus Anda hitung. Iya. Dan lain-lain. Makanya bisnis properti ini orang main-main gitu loh. Maksudnya sing matang gitu loh. Termasuk perhitungan. Selain akad perhitungan, nah ini akad wis amburadul, perhitungannya orang matang. Yang ada bom waktu itu nanti. Dikira ada omset, ada pemasukan. Padahal dedel duel. Ya, terus dia ngira masih bisa dengan apa? Membuka proyek yang baru. Padahal proyek yang baru itu buat nambal proyek yang lama. Maka sebenarnya itu permasalahan baru lagi. Kalau salah satu guru saya di properti bilangnya apa? Gali proyek, tutup proyek. Oh iya. Makanya harus matang kalau bisnis properti. Begitu Pak Iwan. Nggih, terima kasih teman Mas baru dasar. Sami-sami. Semangat. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk yang berikutnya mungkin sudah kita cukupkan sekian. Pak Rahman Lafi, Afwan udah 9:30. Jadi mungkin bisa lain waktu kita diskusi. Kalau Pak Rahman juga di Jogja, tadi juga dari kantor kan kita diskusi. Nah, monggo nanti bisa di kantor saja atau nanti insya Allah kita ketemuan di Spasi. Begitu ya. Siap, Afwan ya Pak Rahman sudah 9:30 ini soalnya. Siap. Dari saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas hal-hal yang teman-teman yang telah sampaikan. Dan juga semoga kita bisa masih terus silaturahim dan bertemu di majelis yang berikutnya. Nah, silakan ditunggu info-info berikutnya dari Bisyarah, yang mana insya Allah banyak agenda-agenda kegiatan, tawabul ilmi dan lain-lain. Kami juga konsultan termasuk properti. Yang minggu depan kami juga akan mengadakan spasi sekolah pengelola sirkah ya, dengan 6 pembicara. Nah, monggo bisa diikuti terus infonya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Salam, Ustaz.